Saya diberi tema oleh Bapak Gembala di tempat ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saya akan ngajak Bapak dan Ibu untuk melihat firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini tema waktu diberikan buat saya mikir ya, khotbah begini. Maksudnya saya terbiasa kalau bicara tentang cinta kasih itu saya biasa jarang saya khotbahkan itu. Benar-benar saya biasa ya praktek saja lah, ya nggak mau banyak khotbah tentang ini. Tapi karena ini tema juga saya lihat memang bagus ya. Jadi cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Bapak dan Ibu, sekarang sesudah kita membaca firman Tuhan ini, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk berpikir sejak begini. Apa sebenarnya yang membuat seorang Kristen dia bisa berbuat kasih? Pertama, pastinya ada contoh. Ada contoh. Amin, Bapak Ibu. Amin. Contohnya siapa? Yesus. Amin. Amin. Nah, pertama, sosok Kristus yang menjadi contoh bagi kita berbuat kasih. Nah, sehingga kalau orang-orang jemaat Tuhan yang mungkin tidak terbiasa berbuat kasih, ketika melihat Kristus termotivasi untuk berbuat kasih. Amin. Nah, hari-hari ini penting kita untuk memberitakan hal seperti begini, supaya jemaat mengaku Kristen tetapi jarang berbuat kasih. Mari kita berenung dan melihat lagi Kristus. Dia dikatakan di Yohanes, mari kita lihat di Yohanes. Kita lihat di Yohanes pasalnya ke-15 ayatnya ke-13. Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi begini, Yesus Kristus menjadi contoh. Dia berikan nyawanya bagi kita di kayu salib. Dia berkorban sebagai sebuah bukti bahwa dia mengasihi kita. Nyawanya diberikan buat kita sebagai sebuah bukti bahwa dia adalah kasih itu. Dan makanya kalau umat Tuhan ketika mengenal Tuhan secara pribadi, otomatis harusnya yang tidak punya kasih harus mulai berubah. Harus mulai berubah, saya katakan begitu. Jadi begini, contohnya saya dulu waktu kenal Kristus, saya orangnya cuek, saya masa bodoh, saya tidak mau tahu tentang urusan orang, saya nggak mau peduli dengan urusan orang. Karena saya melihat Kristus, dia berkorban, dia memberikan nyawanya. Lalu, kalau saya sebagai pengikutnya tidak bisa berbuat kasih, melihat orang lagi kesusahan dan mau ditolong, melihat orang yang menangis, nggak mau dibantu, melihat orang yang kekurangan, uang ada di dompet tapi nggak mau dikasih, itu sama aja nol. Bertahun-tahun Tuhan mengajarkan saya tentang satu hal ini. Makanya saya bilang, saya jarang mau khotbahkan begini. Saya lebih suka saya praktek aja. Kalau Anda lihat di tengah jalan ada orang, Tuhan gerakkan Anda, tiba-tiba Roh Kudus bilang, itu orang, kau doakan dia. Tetapi kadang kita berpikir, aku harus menghentikan kendaraan lagi, aku harus menyapa dia lagi. Dia orang tidak dikenal lagi. Bagaimana saya bisa berbuat kasih? Kalau Anda memandang sosok Kristus sebagai contoh, Anda pasti akan mengikuti jejak-jejaknya.
Ada amin? Amin. Apa itu jejaknya? Ini anak siapa ini? Jejaknya adalah dia berbuat kasih, maka Anda, kita umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita berbuat kasih. Kalau dalam diri kita, ego kita mulai naik. Saya bilang ego. Setiap manusia punya ego. Menguasai kita. Ingat-ingat bahwa kasih itu harus berkuasa di atas ego. Sehingga kamu bisa belajar untuk memperhatikan orang dan belajar untuk berkorban. Ada amin? Yang kedua, saya singkat saja. Nanti sosok Kristus menjadi contoh bagi kita untuk berbuat kasih. Yang kedua gini, firman Tuhan menuntun kita untuk berbuat kasih. Ada sebuah kisah di sini dikatakan begini, di Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-30 sampai dengan 37 saya akan bacakan. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-nyamun yang bukan saja merampok yang habis-habisan, tapi juga yang memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dikatakan di sini ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, ini perhatikan baik. Dikatakan imam, hamba Tuhan, dia lihat, tapi dia gak berbuat apa-apa. Jadi dia lewatin aja. Dia lewatin aja itu orang. Nah, yang kedua lagi, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ini juga sama, Lewi, hamba Tuhan juga lewat seberang jalan. Jadi Yesus sedang memberikan perumpamaan ini untuk mencelikkan hati kita, untuk mencelikkan mata kita, untuk melihat apa itu sebenarnya berbuat kasih. Nah, dikatakan lagi yang di ayat 33, perhatikan baik. Lalu datang seorang Samaria yang sedang berperjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pak Bu, Samaria itu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Samaria itu bukan menyembah Tuhan Allah, tetapi dia menyembah sesuatu yang lain. Dikatakan Samaria itu orang yang bangsa yang kawin campur. Jadi dia bukan murni Israel. Jadi dia kawin campur dan jadilah Samaria. Makanya pastinya pengajaran dia, hidup dia tidak sesuai dengan Taurat. Itu Samaria. Tapi Yesus di sini dia berikan, ada seorang Samaria, dia sedang berperjalanan ke tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, satu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi Samaria ini mempunyai kasih melihat orang yang susah itu. Nah, dia bukan hanya melihat, tapi lihat, dia melakukan sesuatu. Dia action, dia berbuat sesuatu. 34, dikatakan begini. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini orang ambil risiko. Ambil risiko, tolong orang tidak dikenal, dan dia bawa ke atas keledai tunggangannya. Kalau hari ini mungkin bawa ke atas mobilnya, mungkin orang itu sudah berdarah-darah, masukin ke mobilnya, kotori mobilnya, dan kemudian dia bawa orang itu ke penginapan. Dan bukan saja itu, dia merawat orang itu. Pak Bu, hari ini jarang-jarang ada orang begini. Sekarang kalau di kota Jakarta Anda lihat orang kecelakaan langsung menghindar, langsung pergi semua. Gak ada yang mau tolong dan sebagainya. Paling cuma lihat sebentar, udah ada mobil resiko. Takut nanti diinterogasi oleh polisi, mungkin Anda yang menabrak dan sebagainya. Saya pernah ada di daerah Kaposulu, di sebuah tempat, ada seorang kecelakaan, ada satu truk, dua truk berhenti, melihat dari jauh. Saya bingung, kenapa mereka melihat dari jauh? Saya pelan-pelan saya lewati. Ada orang Jawa, jualan bensin, berceceran, pecahan kaca banyak di mana, lagi tertidur di situ. Pak Bu, mereka tidak berani mendekat, rupanya takut
Kalau nanti dituduh mereka nabrak. Padahal bukan mereka menabrak, tapi orang itu memang jatuh karena jalannya bergelombang. Jadi orang itu udah hati-hati, singkat cerita dia jatuh. Lalu saya bilang sama istri saya, kamu tunggu aja di sini. Kamu tunggu di mobil, saya akan samperin dia. Ketika satu saya berbuat, supir-supir itu melihat saya dari jauh, baru turun mereka, bantu saya beresin. Lalu saya bilang, disingkirin dulu barang-barangnya, dibawa dulu, dikasih duduk. Lalu kami mulai tanya, bapak-bapak bisa berjalan? Bapak dari mana? Dia kayak orang bingung, kayak orang habis jatuh lagi bingung-bingung dan sebagainya. Lalu saya bilang gini, bapak bisa berjalan lagi dan sebagainya? Bisa. Ya udah, kami baru tinggal. Saya mau kasih tahu begini, Pak Bu. Itu berbicara orang yang Anda tidak kenal. Hari-hari ini, lihatlah yang di sekeliling Anda. Kita berbicara gereja. Kita berbicara kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Pak Bu, kayaknya terlalu tinggi lah yang ngomong persaudaraan. Saya cuma mau ngomong hal yang lebih simpel saja. Kalau hari ini Anda berjemaat di sini, sesama jemaat, kamu tentunya tahu persoalannya dia, apalagi tinggal di daerah yang kampung, desa, dusun, pasti saling tahu kehidupan masing-masing seperti apa. Satu hal ya Pak Bu ya, saya tinggal di kota metropolitan, di mana orang tidak bersahabat. Sekali lagi, di mana rumah saya di sini, di samping ada tetangga, di samping ada tetangga, semua pada nggak kenal. Tetapi ketika saya masuk ke situ, cara yang paling gampang adalah kasih. Kasih selalu ditandai dengan memberi. Jadi saya datangnya si Inko yang sebelah, saya kasih dia barang. Si Inko yang sebelah, orang Surabaya, saya kasih dia barang juga. Si Inko yang di ujung, ya itu agak jagoan orangnya, orang Bangka, ya, dia nggak main-main. Kalau orang sentuh dia tentara bisa turun. Ya, makanya saya bilang agak jagoan. Berteman juga dengan saya, jadi tiga berjejer. Kalau kita lewat, pasti saya sama duluan. Akibatnya besok-besok dia balas biasanya apa saya. Akibat saya sering memberi. Ketika dia ulang tahun, dia ada makanan. Dia dari Singapura, pastinya makanan itu juga ke saya. Yang di sini juga sama ke saya. Nah, sekarang saya mau bertanya begini, maukah Anda memulai untuk memberi? Lihat saya semua, maukah Anda mulai memberi? Jangan kamu berharap orang lain yang memberi. Kamu mulai dari dirimu sendiri. Jadi pelaku firman. Itulah yang Tuhan mau atas hidupmu. Cuma sedikit pun. Dia feedback. Dikit aja. Tuhan hari ini berfirman, Dia adalah kasih. Otomatis kalau kita mengaku kita anak Tuhan, rohnya ada dalam diri kita. Maka roh itu bukan hanya bisa memanifestasikan kuasa 9 karunia roh, tetapi jangan lupa ada 9 buah roh juga. Saya paling suka khotbahkan tentang karunia roh, tetapi saya juga harus mengakui bahwa ada 9 buah roh juga. Jadi bukan di 9 ini, 9 ini juga ada. Salah satunya di mana Anda harus punya buah-buah roh yang menyangkut kamu adalah manusia punya kasih Kristus. Kasih Kristus selalu ditandai dengan kau lihat orang susah, kau berdoa buat dia. Kasih Kristus selalu ditandai kamu orang tak bersahabat dengan kamu tunjukkan persahabatan dengan dia. Kamu yang memulai duluan. Minta dia memulai duluan, jangan berharap. Saya selalu memulai duluan. Makanya saya bilang tetangga pada kata saya semua. Simpel ya. Hal yang paling simpel. Gini, kalau kita dulu zaman orang gak benar, kita berpikir bahwa rokok menjadi sahabat, minuman menjadi sahabat. Hari ini kita bisa memberikan barang-barang seperti sembako apa dan sebagainya, hal-hal yang lainnya untuk bersahabat dengan orang. Intinya, bagaimana saya bisa mencairkan suasana dari tidak kenal menjadi kenal. Maka jemaat, paling gampang mendatangi orang dengan pemberian
Setelah orang menerima pemberian, dia baru melihat kamu. Dia baru mencoba menganalisa kamu, siapa kamu. Dan ketika dia sudah menerima kasih daripada kamu, Bapak dan Ibu percayalah, manusia itu orang yang berbudi pekerti. Dan dia kalau sekali kena dengan kasih, saya percaya banyak kan membalas dengan kasih. Pak, Bu, mungkin Anda berkata, oh Pak Pendeta, saya sudah berbuat kasih, tapi pembalasannya begini dan sebagainya. Oh jangankan Anda, saya menabur 100 orang, 10 orang saja mengingat saya. Tapi haruskah saya memandang dan melihat kekecewaan yang ada? Tidak perlu. 7 tahun saya melayani di Kalbar, saya berbuat banyak sekali. Sedikit hamba Tuhan siapapun jemaat yang kembali dan bilang terima kasih. Kebanyakan cuma datang selalu bilang, aduh bosan kadang-kadang lihatnya. Bosan saya lihatnya. Tidak adakah yang datang pada saya dan bilang terima kasih Pak, kami menghargai semua yang Anda kerjakan. Semua yang datang selalu keluhan, minta. Tapi satu hal, kasih Kristus itu yang hidup dalam diri kita, membuat kita mampu untuk kita tidak melihat itu semua. Sehingga kita kadang, contoh ya, saya ada di Pakuman, saya lihat seorang ibu kasihan, saya lihat dia orang Dayak, saya lihat dia ada pedalaman, pasti di Kristen, nggak mungkin yang lain. Waktu saya lihat dia kasihan dan sebagainya, di hati itu tergerak langsung. Walaupun bukan saudara, bukan siapa sebenarnya, tergerak satu apa? Berdoa buat dia. Tunjukkan jalan kebenaran bagi dia, bahwa masih ada rahasia firman Tuhan, bagaimana Anda hidup secara ekonomi diberkati Tuhan. Itulah gunanya hamba Tuhan masuk ke daerah pedalaman dan sebagainya untuk mengkhotbahkan Injil. Karena Injil bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Maksudnya apa Pak Bu? Kalau Injil cuma perkataan, dikhotbahkan, kamu dengar, kau pulang, tetap sama keadaan. Tapi keadaan mengandung kuasa, kamu yang tadinya bermasalah ekonomi apapun dan sebagainya, setelah kamu mendengar, kau dibebaskan, kau dimerdekakan, kau diberkati. Pak Bu, tahun-tahun pertama saya di full time, habis semua, suami istri, tak punya apa-apa, bayi istri pun mikir, bayi pam, nggak kayak sini, air 5.000 rupiah, murah sekali. Saya di sana 60.000, listrik 400.000, hemat-hemat pakai tetap 300.000. Aduh, ya. Tapi harus membayar. Tadi saya sudah ngomong, Injil bukan dari dia perkataan, tapi dari kuasa. 2 tahun singkat, Tuhan selesaikan semua. Amin. Hari ini gak ada masalah, gak ada masalah. Bukan sombong, saya cuma mengkhotbahkan Injil, bukan terdiri dari perkataan. Kalau Tuhan bilang, aku bisa memberkati kamu, maka itu terjadi. Amin. Kembali lagi, firman yang menuntun kita untuk berbuat kasih. Sebab pada saat Anda lihat yang kisah yang tadi itu, Anda akan menemukan Samaria, orang percaya sama Tuhan, tapi hatinya buat berbuat kasih. Dan Yesus bertanya, siapakah ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, orang itu menjawab Yesus, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Setiap firman yang tercantum dalam Alkitab, saya melihat bahwa Yesus selalu bilang, ampuni orang bersalah kepada kamu, ampuni orang berbuat jahat sama kamu, dan kamu harus bisa mengasihi saudaramu. Dan kamu kalau berdoa, kamu harus berdamai dulu dengan orang. Intinya semua apa? Kasih. Inti dari semua itu kasih. Inti dari semua itu kamu harus bisa melakukannya. Bahkan ada firman berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga yang sempurna. Artinya, kalau hari ini kamu merasa kamu gak bisa melakukan itu, kamu ada Roh Kudus. Kamu berdoa sama Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus memampukan kamu untuk kamu hidup mengasihi sesama. Kasih siapa Pak? Mulai dari Yerusalem dulu, yaitu rumah Anda, yang ada di dalam rumah Anda.
keluarga besar, kemudian lagi makin luas, tetangga kiri kanan, teman dan sebagainya, sehingga bisa terjadi kayak seperti saudara, padahal memang bukan saudara dan saudara kandung, tetapi bisa seperti saudara. Saya tutup khotbah saya ini. Begini, saya bukan orang Manado, saya bukan orang Batak. Teman-teman saya di Kalbar kebanyakan Manado, Batak sedikit, Dayak banyak, teman-teman apa tuanya. Tetapi saya bergaul dengan siapa saja, dan saya mau bilang gini, bagi saya, mereka itu sudah kayak saudara saya. Jadi kalau mereka susah, mereka ngomong sama saya, banyak pasti saya tolong. Kalau saya susah, saya ngomong sama mereka, ya mereka masih mikir-mikir. Tapi tidak apa-apa. Tapi ada juga yang langsung dengar, langsung datang, naik motor cepat sekali. Nah itulah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sebentar, saya belum selesai. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah berbohong, bahwa kamu Tuhan panggil untuk memberkati semua orang, bukan memandang suku, memandang siapapun. Saya bukan orang Dayak, tapi saya cinta dengan orang Dayak. Itulah sebabnya saya selalu ada setiap tahun, bisa 2 kali, 3 kali keliling-keliling dan sebagainya, sampai di ujung kemana sebenarnya. Semua orang Dayak dari satu lokasi ke satu lokasi itu kenal dengan saya. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu mau ukur, maaf ya, Pontianak sampai ke Pinyu, sampai ke Singkawang, Singkawang sampai ke Bengkayang, Ledo, masuk ke dalam Ledo, sampai tembus Sambas, sampai Sambas tembus lagi ke wilayah Darit, sampai Darit tembus lagi ke daerah yang paling ujung Senakin di sini. Nah, sampai masuk ke Kunyit, Longkong, keluar lagi Pasar Senakin, tarik garis lagi ke Pahuman, Pahuman Ngabang, sampai ke Sanggau. Kita dulu belum sampai Sanggau. Sebelum itu ada Bodok yang ada masuk ke dalam lagi, Meliau, sampai tarik lagi Sanggau, Semuntai, Sintang, Sekadau enggak? Sekadau ada. Sekadau masuk ke dalam, Belitang, tarik garis lagi, Sintang, tarik lagi garis ke Tungau, sampai lagi ke tarik garis lagi di kota Sintang, ke Nangapino, lalu ke daerah Simpang Silat, masuk ke dalam Pernai, sampai ke arah Belikai, tarik garis ke Sebitau, untuk Sibau terakhir. Kalau saya mau singgah, 1 hari nggak selesai singgahnya. Cuma kasih waktu setengah jam, nggak selesai. Kenapa bisa begitu? Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Mereka semua kenal saya. Ada satu yang di Simpang Silat itu, anak SMA, orang Dayak, yang punya duit untuk bayar uang sekolah. Waktu dia cerita, saya bilang, nanti om yang beresin, om bayar setengah, sisanya kamu usaha sendiri. Pokoknya om sudah bantu, setidaknya kamu bisa merasa lega. Saya nggak saudara sama dia, Pak Tuh. Dengan baik, saya tidak saudara sama dia, tetapi saya buktikan dengan saya berbuat kasih, saya menjadi saudara bagi dia. Sehingga orang itu selalu datang kalau lihat saya dari jauh. Mana dia bilang itu orang Chinese sombong apa sebenarnya? Orang Singkawang itu sebenarnya nggak ada. Semua kalau lihat saya dari jauh panggil, hormat sama kita. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Apa sebabnya? Itu cinta kasih Kristus membuat mereka respect, hormat sama kita, membuat kita jadi saudara. Saya kalau ada di NTT, di daerah Sumba, mereka bilang, Pak, bukan nggak ada kerjaan ini kain, Bapak sekali datang langsung dikasih kalungin kain ke sini.
Bukan kami tidak ada kerjaan. Dia bilang gini, kalau saya kasih kain ini, berarti kita sudah menjadi saudara dengan Tuhan. Berarti kita sudah anggap Anda saudara. Nah, itu tradisi mereka. Kalau di kita di Kalbar tidak ada kayak gitu. Ya, saya mau kasih tahu, dimanapun Tuhan tempatkan Anda, jadilah berkat. Jadilah orang yang kamu pertama memulai untuk berbuat kasih. Pancarkan kasih Kristus lewat setiap perbuatanmu setiap hari. Setiap orang yang membutuhkan bantuan, kamu bantu, kamu tolong semuanya. Beramallah. Sekali lagi, beramal sama orang. Gembala yang ramah, jemaatnya banyak. Gembala yang sombong, maaf, jemaatnya sedikit. Gembala yang tidak mau bergaul, ramah, tidak ada. Saya pelajari bertahun-tahun di sini. Saya melihat itu semua. Di Jakarta boleh Anda bilang saya nggak kenal, Anda masuk gereja pulang aja semuanya. Di sini kamu tak bisa. Di sini kamu harus bersosialisasi, kamu harus bisa menunjukkan kasih Kristus pada orang. Amin. Amin. Maka dari itu saya mau bilang, ketika saya menambah kasih begitu, saya juga dibalas menuai kasih. Ada orang Batak pengacara, nggak tahu dari mana, ini pengacara top gitu. Singkat cerita, saya nggak kenal. Suatu hari saya lagi di mall, dia telepon saya. Dia bilang, Bapak, saya mau berkati saya, berkati kamu Pak. Siapa nama? Dari farmnya orang Batak. Nah, nanti ada lagi deh orang mana lagi deh sebenarnya. Sudah saya bilang, ketika kamu melakukan firman Tuhan, mencintai, mengasihi orang, itu semua yang kamu lakukan nanti akan berbalas pada kamu. Tak pandang itu suku atau apa. Nah, kalau Anda hari ini ada di gereja, saya motivasi Anda lewat firman Tuhan di malam ini. Ayo belajar untuk, kalau yang masih kaku-kaku, cairkan suasana dengan kamu tegur sapa, kau berbuat kasih, kau memberi buat dia. Yang masih ada masalah, saya selalu akan bilang, Pak, Bu, masalah nggak perlu disimpan dan dipendam bertahun-tahun sampai kamu masuk ke peti mayat dan belum selesai. Masalah kok ada, masalah dan keluarga ada. Paling enak dan paling gampang, kau selesaikan langsung, kau bicara dan lepaskan pengampunan. Paling gampang, maka cinta kasih Kristus akan terjadi. Amin. Tidak akan ada namanya slack bertahun-tahun bersahabat, sengketa tanah apa dan sebagainya, tidak ada. Paling gampang itu, kamu jadi pelaku firman, kamu yang mulai tegur dia duluan, kamu yang mulai berbicara baik. Kalau sudah nggak ada kesepakatan apa, satu yang saya tahu, anak Tuhan selalu diberikan hati untuk mengalah. Bukan gini, itu bukan anak Tuhan. Saya bisa ajarkan begitu. Saya sudah mengalaminya. Pada akhirnya kamu akan lihat orang mengalah. Tuhan akan gantikan hal yang baru. Kalau sengketa tanah itu, kau sudah ngalah, kasih buat dia dengan baik, Tuhan sampai gantikan yang baru buat kamu. Tetapi manusia kita bilang, gak mungkin, rugi lu, bego lu. Maaf, ngomong begitu. Itu kan bahasa orang dunia. Kita bukan orang dunia. Kita anak Tuhan. Maka saya mengajarkan, pakai pikiran Kristus, jangan pakai pikiran dunia. Kalau Anda pakai pikiran Kristus, hal begitu bisa diselesaikan dengan kasih, sehingga persaudaraan tetap ada. Sehingga orang-orang yang kenal teman dan sebagainya bisa jadi saudara, bisa dekat, bisa saling membantu. Seperti saya bilang tadi, kalau saya dari ujung ke ujung semua sudah kenal saya. Istri saya suka bilang, kamu nanti di tengah hutan ada mau nolong dan sebagainya. Saya selalu bilang, kamu tenang saja. Saya boleh berdua dengan kamu dan saya pria sendiri nyetir mobil. Tetapi dari ujung ke ujung semua itu kenal. Dari jarak berapa kilo saya bisa perkirakan ada terjadi sesuatu apa. Saya tidak akan telepon dan saya telepon. Pasti turun semua, tolong saya. Tak mungkin tidak ada ceritanya. Saya mau singgah kemana pun, saya mau makan dan sebagainya, mereka selalu membuka pintu buat saya. Kenapa? Saya sudah memulainya dulu. Jadi ada yang saya doakan sembuh, ada yang pernah saya kasih barang, ada yang apa dan sebagainya. Itu intinya cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Amin. Saya sudah selesai. Jadi tak pernah itu kok.
Main keyboard silakan. Mainkan piano saja, jangan pakai rhythm. Bisa toh? Pelan saja. Volumenya kecil jadi sedikit Pak. Ya segitu aja Pak. Bapak dan Ibu, malam ini Anda sudah mendengar firman Tuhan tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Persaudaraan itu bisa ada ketika kamu mau melelahkan hatimu berbuat kasih. Tuhan pada malam ini lewat firman-Nya mengajak kita untuk kita dalam momen Natal ini semakin mengasihi, belajar mengasihi. Di dalam kasih ada memberi, mengampuni, bahkan melepaskan pengampunan. Tuhan mau mengajarkan kita pada malam ini. Anda ada pelaku firman, bukan pendengar firman. Tuhan mau kita malam ini melakukan firman-Nya supaya tercipta persaudaraan itu. Persaudaraan bisa tercipta karena ada pelaku yang memberikan kasih. Siapapun hari ini ada di sini, saya berdoa buat kamu semua. Anda semua jemaat di sini, saya berdoa buat Anda supaya kasihmu jangan dingin. Di tengah dunia bergelora, di tengah banyak orang masa bodoh, di tengah kehidupan keluarga yang tidak bicara satu sama lain, gara-gara bersinggungan, gara-gara apapun. Malam ini, di malam momen Natal, di PDI Lontong, firman Tuhan sudah berdegur. Ayo, belajar mengasihi. Dimulai dari dirimu. Oh Yesus, aku sudah selesai. Aku serahkan semuanya jemaat di tempat ini. Pelayan nama Tuhan siapapun. Aku berdoa supaya firman Tuhan malam ini mengubahkan hidup mereka, dan sehingga mereka lebih lagi bisa melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.